Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan mahasiswa. Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu optimis dalam menghadapi musibah ya yang sekarang ini, pandemi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama supaya cepat selesai dan bisa normal kembali beraktivitas, baik pembelajaran atau kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang linear bounded automata atau LBA. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-13. Kemudian untuk identitas mata kuliah, ini nama mata kuliahnya teori otomata, pertemuan yang ke-13 di semester 6. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu akan ada kemampuan akhir yang nantinya mahasiswa diharapkan mampu menerapkan LBA. Materi yang akan dipelajari yaitu ada konsep dasar LBA dan LBA problem. Apa itu linear bounded automata? Sebetulnya linear bounded automata itu prinsipnya hampir sama dengan mesin Turing. Jadi ada kemiripan dengan mesin Turing. Nah, di sini secara definisi mesin yang berdasarkan pada state, sebuah tab yang berisi input string. Jadi ada tab yang berisi input string dan sebuah head yang bisa membaca atau menuliskan dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi memang mirip dengan mesin Turing. Bedanya kalau mesin Turing ini tabnya tidak terbatas, kalau untuk LBA ini terbatas. Bagaimana untuk mengetahuinya? Nanti akan lebih jelasnya ketika kita melihat contoh atau demo menggunakan GFlap. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuatkan demonya. Oke. Nah, ini dari sini, dari gambar ini saya lebih enak menyebutnya ini adalah model ya. Model dari linear bounded automata. Nah, di sini ada input string, yaitu berupa masukannya berupa string, kemudian ada pita gitu ya. Ada pita di sini. Ini pitanya. Input stringnya ada A, B, C, D, E. Nah, di sini ada kurung kotak. Kurung buka kotak, kurung tutup kotak ya. Nah, ini disebut dengan left hand marker dan yang ini right hand marker atau penanda kiri dan penanda kanan. Kemudian yang A sampai E ini adalah working space in tab ya, atau ruang kerja ya, ruang kerja pada pita. Ini ruang kerjanya ada di sini. Seperti itu. Ini dari model LBA. Nah, bedanya apa dengan yang ada di mesin Turing? Nah, di sini ini sebetulnya sama dengan yang tadi, cuman ini lebih ke penjelasan atau referensi yang lain atau sumber yang lain. Kalau yang atas tadi ini menggunakan kurung buka siku gitu ya. Ini di sini menggunakan saya coret ya. Kalau ini dolar gitu ya, kiri yang saya coret dan kanan dolar. Nah, kalau di mesin Turing ini tidak ada ini. Jadi yang ada adalah B. B itu blank ya. B, kanan kirinya ada B dan bisa terus bergerak. Ya, kalau model LBA ini dibatasi oleh ini. Jadi B
bedanya di sini ada pembatasnya. Nah, ini ada finite state control ya. Finite state control ini nanti yang akan mengontrol pergerakan baik ke kiri atau ke kanan. Kemudian working tape-nya ini bekerjanya berdasarkan yang dibaca ini. Nanti dia akan membaca kemudian menggantikan apa gitu ya. Kemudian nanti inputnya apa di sini akan ketahuan. Nah, jadi perbedaannya antara mesin Turing dan LBA sudah jelas ya. Jadi ini terbatasi oleh marker kiri dan kanan atau penanda kiri dan kanan. Kalau untuk mesin Turing tidak. Kalau untuk LBA ya batasi atau finite ya, atau terbatas. Oke. Kalau didefinisikan secara formal, LBA itu mempunyai 9 tupel. Masih ingat kalau mesin Turing yang pertemuan lalu ini memiliki 7 tupel, ya. Dan ini di sini ditambah dengan 2 tupel, yaitu ada ML, yaitu ML itu marker ya, penanda left, dan MR itu untuk penanda kanan gitu ya. Nah, di sini saya masih tuliskan ada blank ini ya di sini. Nah, penjelasannya adalah seperti ini, bahwa key ini merupakan himpunan state, kemudian sigma ini adalah himpunan simbol input. Jadi inputnya bisa string atau huruf gitu ya. Kemudian R ini simbol dalam pita. Nah, nanti dalam pita itu disimbolkan apa gitu ya. Kemudian ada delta fungsi transisi. Oh, ini sorry bukan R tapi gamma ya bacanya. Oke, kemudian ada D fungsi transisi dan Q0 state awal. B ini simbol kosong. Kemudian ML ini adalah the left hand marker atau batas kiri gitu ya. MR ini the right hand marker atau penanda batas kanan. Kemudian F-nya adalah final state. Tapi ada beberapa teori yang mengemukakan bahwa di definisi formal LBA ini hanya cukup 8 tupel. Nah, di B-nya ini tidak terpakai gitu ya. Kemudian ada juga yang ML ini sama MR ini tidak dituliskan ML dan MR, tapi C garis ya sama dolar ya di sini. Nah, ini untuk saya ambil satu contoh untuk LBA ini ya, linear bounded automata. Di sini ada beberapa transisi di sini contohnya ini. Nah, di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ada 6 key ya, atau himpunan state. Himpunan state-nya ada 6. Kemudian di sini lagi ada himpunan simbolnya. Ini ada A gitu ya, kemudian B, C gitu ya. Kemudian ini ada pergantiannya nanti X, kemudian ada ini crash. Oke. Crash ini di sini saya jelaskan ini adalah pengganti dari C garis ya, karena di sini ada dolar. Kalau di sini saya memang menggunakan ini supaya terlihat lebih enak dilihat ketimbang saya menggunakan yang tanda kurung buka sama kurung kotak buka sama kurung kotak tutup. Jadi saya menggunakan C-nya saya gantikan crash gitu ya, dan S-nya ini tab. Jadi jangan bingung ketika melihat seperti ini. Ini adalah penanda kiri dan ini adalah penanda kanan. Nah, dari ada himpunan setnya ada 6. Kemudian stringnya ada A, B, C untuk simbol stringnya. Kemudian inputannya nanti ada X juga, AX gitu ya. Kemudian transisinya ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 transisi. Ini saya nggak tuliskan ya, memang sengaja saya nggak tuliskan. Kemudian untuk batas kirinya ini, batas kanannya adalah ini. Kemudian ada Q0 ini sebagai state awal dan Q6 ini adalah sebagai final state. Seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi ada himpunan state-nya, kemudian sigmanya juga sudah, untuk gammanya juga sudah, kemudian Q0 sudah, kemudian final state sudah, ML-nya sudah, MR-nya sudah, kemudian yang satunya itu ini ya, transisinya juga sudah. Oke, nah bagaimana cara kerjanya ya? Jadi misalkan di sini ada sebuah LBA untuk bahasa AN, BN, CN dengan N ini lebih besar daripada 0. Ini is given ya. Berikan seperti ini pada gambar. Kemudian tugas yang pertama ini suruh menurunkan ya, derive the string ya, menurunkan string A, B, C, itu ya. Nah ini suruh menurunkan string ini. Apakah string ini nanti bisa diturunkan atau tidak? Kalau diturunkan bisa berarti accepted itu ya. Kalau tidak berarti nanti rejected. Dalam artian string diterima atau string tidak diterima gitu ya. Nah, baik, kita coba selesaikan. Nah, ini bentuk penyelesaiannya yang pertama. Jadi, ketika Q0 ini Q0 di sini ya. Q0 ini diberi kondisinya adalah ini crash ya, atau pada batas kiri atau left hand marker. Kemudian dia akan membaca gitu ya, membaca crash gitu ya, kemudian bergerak ke kanan gitu ya, ke kanan 1 gitu ya. Nah, di sini ini inputannya tadi yang kita tuliskan di pita ini. A, B, C, kemudian ini left marker, ini right hand marker ya. Nah, maka nanti Q1 ini berubah ya. Q1 nanti ini akan berubah menjadi bergeser ya, headnya bergeser ya. Q1 dia akan membaca A itu ya, membaca atau read A, kemudian dia akan menuliskan X dan bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan itu ya, sehingga posisinya menjadi X2 di sini. Q2, bukan X tapi Q2. Jadi membaca A, Q1 ini membaca A, kemudian menuliskan X, atau ini akan diganti dengan X itu ya, membaca A dan mengganti atau menuliskan X dan bergerak ke kanan, sehingga kondisi Q2 ini menjadi kondisinya adalah A gitu ya, kondisinya di A. Kemudian dia udah berhasil membaca dan menuliskan itu ya, X. Nah, kemudian karena ini Q2 posisinya di sini, transisi berikutnya dia akan posisinya A, dia akan membaca A gitu ya. Jadi posisi A dia akan membaca A, atau bisa disebutkan di sini karena A kan tidak perlu ada penggantian, jadi dia akan bergerak ke kanan itu, seperti itu. Nah, ini baru sampai sini. Kemudian yang berikutnya
dia bergerak ke kanan yang tadi. Jadi membaca A, dia bergerak ke kanan. Posisinya masih ada di Q2 untuk state-nya. Kemudian ketika dia itu transisi berikutnya, ketika Q2 ini menjadi membaca B, membaca B itu ya. Jadi bergeser gitu ya, tadi dari A, Q2 membaca B gitu ya. Kemudian akan menggantikan X gitu ya. Ini B, ini kondisinya berarti Q2 yang di B sini membaca B. Kemudian dia akan bergeser ke kanan 1 gitu ya, bergeser ke kanan dan menuliskan atau write X gitu ya di sini, write X, sehingga posisi state-nya berubah menjadi Q3 di sini. Posisinya sekarang Q3 di sini gitu ya. Caranya gitu. Jadi ketika ini Q2 membaca B dan menggantikan X gitu ya, membaca dan menuliskan X, menggantinya gitu ya dengan X, maka dia akan bergeser ke kanan dan menuliskan X gitu ya, sehingga ini kondisi Q3 ada di sini. Kemudian ketika dia membaca B, maka dia akan menuliskan B gitu ya, karena ini B jadi sama tetap. Kemudian bergerak ke kanan 1, berarti nanti posisinya di sini. Ini masih ada di ada di Q3 ya, benar di Q3. Nah, jadi kondisinya seperti ini, masih di Q3. Kemudian ketika Q3 ini melakukan transisi atau membaca C, kemudian dia menggantikannya dengan menuliskannya X itu ya, menuliskan X, maka dia akan bergerak ke kiri gitu ya. Kalau tadi kan ini ke kiri, jadi ketika C ini dia digantikan dengan X, dia bergerak ke kiri, sehingga berganti ke Q4 untuk step-nya, maka dia akan ke kiri seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, ketika tadi bergerak ke kiri, posisinya tadi yang sebelumnya ada di sini, kemudian dia membaca B di sini. Ini untuk transisi yang ini ya, yang tengah. Dia akan bergeser 1 kali. Nah, berarti dia bergeser ke kiri ya, karena L ke kiri. Posisinya di sini. Kemudian dia akan bergeser lagi ketika posisinya B, kemudian dia bergeser ke kiri sudah, kemudian X ini masih sama X, dia ke Q4 itu ya, masih Q4, geser ke kiri lagi X gitu ya. Kemudian posisinya di sini bergeser lagi ke kiri, jadinya A dibaca A gitu ya, bergeser lagi, nanti bergesernya jadi ke sini. Nah, ini di sini Q4A. Kemudian bergeser ke kiri sudah, ketemunya X lagi ke atas sendiri nih transisinya. Itu masih di Q4. Kemudian karena bergeser ke kiri, dia posisinya sekarang di crash atau batas penanda kiri. Ini Q4 seperti ini. Nah, ketika Q4 ini sudah di penanda ke kiri, ini akan bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan ke X. Nah, ini selanjutnya seperti ini, menjadi ke 5 atau Q5 ya, seperti ini X. Posisinya di X, kemudian dia akan melakukan transisi lagi dengan membaca tadi. Kalau X bergeser ke kanan, berarti ini bergeser ke kanan ya, Q5 nya. Kemudian posisi A, dia akan membaca A dan menuliskan X dan bergeser menjadi Q2 ini. Jadi dia
baca A, kemudian dia menuliskan X dan bergeser ke kanan menjadi Q2. Posisinya seperti ini, Q2. Kemudian Q2 di sini ada baca A gitu ya, maka dia akan bergeser ke kanan, posisinya di sini. Karena masih X juga nanti bergeser ke kanan, kita lihat. Nah tadi A ini masih bergeser ke kanan, masih Q2, kemudian X juga bergeser ke kanan, masih Q2. Kemudian ketika dia menemui B gitu ya, dia membaca B, maka dia akan menggantikan dengan X, kemudian berubah state-nya menjadi Q3. Ini seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya ini posisi di Q3 tadi sudah membaca X, dia akan sama bergeser ke kanan gitu ya, ke kanan, kemudian dia akan temui C gitu ya. Ketika dia baca C, maka dia akan menggantikan dengan X dan bergeser ke kiri ini ya, jadi berubah ke Q4 seperti ini. Q4 X nya dirubah sudah seperti ini. Nah berikutnya, karena tadi posisinya ada di Q4, sudah di C-nya sudah diganti, dituliskan dengan X, kemudian dia bergeser lagi nih, X ke kiri lagi, kemudian B juga ke kiri lagi, kemudian X juga ke kiri lagi, kemudian X lagi, ini juga ke kiri lagi, geser terus. Kemudian ada A nanti juga ke kiri lagi. Nih contohnya seperti ini nih. A dia bergeser ke kiri, posisi masih di Q4. Ketemu X lagi, bergeser ke kiri lagi, ketemu X lagi, bergeser ke kiri, baru ketemu crash ya. Nah, ketemu crash di sini dia akan bergeser ke kanan seperti ini. Berarti dia akan bergeser ke kanan, jadinya Q5. Ketemu X nanti bergeser ke kanan lagi, ketemu X lagi, bergeser ke kanan. Nah baru ketemu A, atau inputannya dia baca A, di pitanya baca A, dia akan menuliskan X ya, sehingga berubah state menjadi Q2 seperti ini ya. Ini Q2 menuliskan X gitu ya. Kemudian karena X, kemudian dia baca X, dia bergeser ke kanan seperti itu. Kemudian setelah itu, ini yang berikutnya dia baca B, bergeser ke kanan itu ya, posisinya digantikan. Ini tadi posisi yang sebelumnya B, posisi di B3 digantikan X menjadi Q3, kemudian bergeser ke kanan. Dan ketika ini bergeser ke kanan, maka nanti akan terus ya bergeser ketika X bergeser ke kanan. Nah sampai dia akan menemukan posisi dari sesuai dengan yang di sini ya, dari C ini ya, nanti X ke ketiga. Kemudian setelah sampai di sini membaca X, kemudian dia akan bergeser ke kanan, baru nanti posisi C ketika membaca C ini akan menuliskan X, kemudian bergeser ke kiri menjadi Q4 seperti itu ya. Kemudian karena ini dibaca X di sini Q4, otomatis nanti X-nya sampai ke sana terus. Nah ini bergeser terus karena masih X gitu ya, bergeser terus sampai dia ketemu dengan crash. Di sini crash, kemudian dia akan balik lagi ke kanan. Ini kan ke kanan, baru ganti posisinya di Q5. Q5 ini nanti X gitu kan, X bergeser ke kanan terus sampai ketemu di sini adalah dolar gitu ya. Nah, ketika ketemu dolar, dia akan bergeser ke kiri gitu ya. Harusnya nanti ini ada di sini. Nah, ini contohnya tadi Q5 bergeser sampai ke sana, kemudian menemu dolar sampai dia bergeser ke kiri sehingga sampai ke state Q6 berubah. Nah, di sini ini dikatakan
bahwa A, B, B, dan C tadi string ketiganya itu dia berarti diterima atau accepted ya, berarti ini bisa diterima seperti itu. Nah, ini ada problem LBA. Make a LBA for the following language. Jadi 0 pangkat n, 1 pangkat n, 2 pangkat n dengan n ini lebih besar daripada 0. Nah, ini nanti bisa mahasiswa cobakan di seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini nanti bisa dijadikan untuk pengerjaan atau berlatih ya. Silakan nanti dikumpulkan seperti biasanya. Oke. Ini ada kata-kata yang menjadi motivasi kita. Tidak perlu kata tapi, nanti, atau apapun itu, tapi lakukan sekarang. Action ya, sampai 9 kali. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.